Nama Dwayne Johnson saat ini memang tengah naik daun. Awalnya, dia terkenal sebagai pegulat profesional, sebelum akhirnya banting setir ke industri film Hollywood. Tentu saja Hollywood telah memberikan pundi-pundi uang yang besar bagi Johnson, mengingat dia sudah sering tampil di film-film berskala besar dan beradu akting dengan pemeran papan atas lainnya. Tetapi tidak semua film yang Dwayne Johnson bintangi berakhir bagus. Namun ada beberapa filmnya yang dianggap gagal total. Lantas apa saja film tersebut? Simak video berikut ini. 1. Tooth Fairy. Tooth Fairy adalah film komedi keluarga yang dirilis pada tahun 2010, disutradarai oleh Michael Lembeck dan dibintangi oleh Dwayne "The Rock" Johnson sebagai tokoh utama. Derek Thompson. Film ini juga menampilkan Ashley Judd, Julie Andrews, dan Stephen Merchant. Tooth Fairy memang menampilkan Dwayne Johnson dalam peran yang jauh berbeda dari citra aksi biasanya, sebagai seorang pria dewasa yang dipaksa menjalani tugas magis sebagai peri gigi. Dalam ceritanya, Derek Thompson adalah pemain hoki yang dijuluki The Tooth Fairy karena sering membuat gigi lawan rontok saat bertanding. Ia dikenal sinis dan tidak percaya pada impian, bahkan sering mematahkan semangat anak-anak, termasuk putri pacarnya sendiri. Karena sikap negatifnya, ia tiba-tiba dihukum oleh dunia magis dan dipaksa menjalani tugas sebagai peri gigi sungguhan selama 1 minggu, dengan bantuan peri senior dan perlengkapan aneh. Derek harus belajar menjadi sosok yang peduli, penuh imajinasi, dan tidak meremehkan impian orang lain. Sayangnya, film ini juga mendapat kritik tajam karena alur yang dianggap klise dan humor yang terkadang terlalu ringan. Meski dianggap gagal total dari segi kualitas, tetapi masih banyak orang yang menonton film ini. 2. The Scorpion King. The Scorpion King memang menjadi batu loncatan besar bagi karir akting Dwayne Johnson. Pasalnya film ini berhasil mengukuhkan dirinya sebagai bintang film laga Hollywood. Meskipun mendapatkan ulasan negatif karena alur cerita yang sederhana dan dialog yang klasik, film ini sukses secara komersial dan melahirkan beberapa sequel yang justru memperluas kisah dunia Scorpion King. Rilis pada tahun 2002, sebenarnya The Scorpion King dibuat sebagai prequel dari seri The Mummy. Disutradarai oleh Chuck Russell, film ini juga menandai debut peran utama Dwayne "The Rock" Johnson di layar lebar setelah sebelumnya tampil sebagai karakter Raja Kalajengking, Scorpion King, dalam The Mummy Returns, 2001. Film ini juga mengambil latar di masa kuno sebelum zaman piramida Mesir, dan menceritakan asal-usul Matthäus, seorang prajurit bayaran yang kelak menjadi penguasa legendaris. Dalam film ini, Matthäus yang diperankan Dwayne Johnson ditugaskan untuk membunuh seorang penyihir yang membantu tiran brutal bernama Memnon, yang sedang menaklukkan wilayah luas di Timur Tengah. Namun setelah menemukan bahwa sang penyihir, Cassandra, ternyata adalah wanita dan ditawan secara paksa oleh Memnon, Matthäus memilih untuk menyelamatkannya dan melawan sang penguasa zalim. 3. Black Adam. Black Adam adalah film superhero yang dirilis pada tahun 2022, disutradarai oleh Jaume Collet-Serra dan dibintangi oleh Dwayne Johnson sebagai karakter utama, Ted Adam alias Black Adam. Film ini merupakan bagian dari semesta DC Extended Universe dan menjadi spin-off dari film Shazam. Cerita berfokus pada asal-usul anti-hero dari peradaban kuno kehendaknya memperoleh kekuatan luar biasa dari para dewa, namun kemudian dipenjara karena menggunakan kekuatannya secara brutal. Setelah 5.000 tahun, ia dibebaskan ke dunia modern, membawa kekuatan dan dendam masa lalu. Dalam sinopsisnya, Black Adam dibangkitkan oleh sekelompok arkeolog yang ingin membebaskan kehendak dari penindasan kekuatan kriminal modern bernama Intergang. Namun, kebangkitannya juga memicu perhatian Justice Society of America, yang terdiri dari Hawkman, Dr. Fate, Ciccone, dan Atom Smasher,
mereka berusaha menghentikan dan menilai apakah Black Adam adalah penyelamat atau ancaman. Di tengah konflik antara Adam dan Jessa, muncul ancaman lebih besar berupa makhluk jahat bernama Sabbath yang ingin memanggil pasukan iblis dari neraka. Sayangnya, Black Adam menerima ulasan buruk dari kritikus. Mereka beranggapan bahwa skenarionya dianggap lemah. Aspek buruknya juga diperparah dengan efek CGI yang dinilai mengerikan oleh sebagian kritikus. 4. Baywatch. Film berikutnya adalah Baywatch yang dibintangi oleh Dwayne Johnson pada tahun 2017. Filmnya disutradarai oleh Seth Gordon, diadaptasi dari serial TV legendaris tahun 1990-an dengan judul yang sama. Sinopsisnya berkisah tentang Mitch Buchanan, pemimpin penjaga pantai yang berdedikasi. Dia harus bekerja sama dengan Matt Brody, mantan atlet Olimpiade yang arogan namun bermasalah, yang bergabung dengan tim sebagai bagian dari program reformasi. Ketika mereka menyadari ada kejahatan besar yang terjadi di sekitar pantai, termasuk penyelundupan obat-obatan terlarang yang dikendalikan oleh pengusaha licik Victoria Leeds, Mitch dan timnya memutuskan untuk menyelidikinya, meskipun hal tersebut berada di luar tanggung jawab resmi mereka sebagai penjaga pantai. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan dengan aksi dan komedi konyol untuk mengungkap konspirasi tersebut. Meskipun menghadirkan aktor-aktor populer dan banyak adegan aksi serta komedi, film ini mendapat sambutan buruk dari kritikus yang menganggap humor film ini terlalu kasar dan ceritanya dangkal. 5. Doom. Film yang rilis pada tahun 2005 ini disutradarai oleh Andrzej Bartkowiak dan juga dibintangi oleh Karl Urban dan Rosamund Pike. Film ini diadaptasi dari video game populer berjudul sama, terutama Doom 3. Ceritanya mengambil latar masa depan ketika umat manusia telah menjelajahi ruang angkasa dan menemukan portal bernama Ark yang menghubungkan bumi dengan koloni di planet Mars. Di sana, ilmuwan melakukan eksperimen genetika yang kemudian menyebabkan mutasi mematikan. Kisahnya mengikuti tim pasukan khusus Rapid Response Tactical Squad yang dikirim ke fasilitas penelitian WACE di Mars setelah terjadinya insiden misterius. Dipimpin oleh Sarge yang diperankan Dwayne Johnson dan Rhea Parr. Mereka menemukan bahwa para ilmuwan berubah menjadi makhluk mengerikan akibat mutasi genetik yang dilepaskan dari eksperimen. Rhea Parr, yang memiliki hubungan pribadi dengan ilmuwan bernama Samantha Grimm, saudarinya sendiri, harus menghadapi kenyataan mengerikan tentang asal-muasal mutasi tersebut dan mengambil keputusan moral sulit untuk menyelamatkan umat manusia. Meski menjanjikan dari segi aksi dan efek visual, film ini menerima kritik negatif karena alur yang dianggap klise dan pengembangan karakter yang dangkal.